Shalom semuanya teman-teman. Hari ini aku mau bagiin sharing sedikit tentang renungan yang aku dapat di minggu ini. Itu aku dapat remanya di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini menjadi rema banget ya, kemarin sempat dikotbahin, minggu lalu aku ke gereja mamaku, dan ini sempat dikotbahin di gereja mamaku. Mungkin beberapa orang tahu kalau mamaku ada penyakit kanker dan ada penyebaran ke tulang gitu. Dan itu aku benar-benar takut banget gitu. Di awal tahun ini aku dapat berita seperti itu, aku benar takut banget kayak apa ya, saya penyebaran itu kan serem ya. Tapi dengan kemarin dengar khotbah tuh Tuhan kayak nguatin gitu, kayak jangan takut, Tuhan pasti kasih jalan gitu. Dari tahun 2020 Tuhan udah kasih jalan, aku percaya kesembuhan itu pasti ada gitu. Oke, segitu aja sharing dari aku, mungkin bisa menguatkan kita semua juga kalau misalnya mungkin kita lagi dalam lembah kekelaman, jangan takut, Tuhan selalu ada gitu. Terima kasih teman-teman. Shalom. Salam kenal, bagi yang belum kenal, saya nama Daniel, Ko Daniel. Untuk WL khususnya hari ini saya tadi lihat waktu saya duduk situ, saya lihat ini Glenn muda nih, Glenn Fredly. Tahu ya? Saya bilang, wow suaranya, namanya Nathan atau Atan? Adnan, oke. Kita berdoa untuk Adnan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi WL yang luar biasa. Adnan, berapa bulan yang lalu ada film Glenn Fredly, The Movie, di bioskop, nonton nggak? Kita nonton. Jadi ini bukan promosi. Ko Daniel itu suka nonton bersama istri, bersama anak-anak, kalau sempat mereka ikut. Ada film-film yang baik yang boleh kita tonton, dan itu membangun kita. Dan di situ film Glenn Fredly, Glenn Fredly The Movie, itu menceritakan kehidupan Glenn dari kecil, remaja, sampai jadi penyanyi yang belum jadi apa-apa, menjadi penyanyi top, punya pasangan berganti, kemudian akhir hidupnya disampaikan dengan sederhana dan banyak pesan-pesan yang kita berdua kadang-kadang nangis. Ini film gila banget, hebat banget. Cuman ketika kita berapa minggu setelah kita nonton, kita kepo nih, kita mau tahu ini film berapa sih penontonnya. Karena Ko Daniel juga nonton Siksa Kubur waktu itu, waktu Lebaran. Penasaran, kan nyampe 300 ribu atau 200 ribu, film itu turun. Timbul berapa minggu terakhir ini, Vina, sampai 2 juta penonton. Wow, mungkin teman-teman di sini atau adik-adik di sini udah nonton mungkin ya Vina, sebelum 7 hari ajal menjerat dipanggil. Intinya gini loh, di film Glenn itu dia mungkin kita lihat sisi Glenn sebagai pribadi yang anak-anak Tuhan. Seperti Adnan, dipakai Tuhan waktu di awal, dia dari kecil udah kenal gereja, dia udah kenal Yesus. Dan dia punya keinginan dan punya mimpi. Someday, dia punya mimpi. Ini anak-anak muda belajar, berani bermimpi. Dia punya mimpi. Someday, saya pengen nyanyi untuk Tuhan. Saya ingin memuliakan suara saya untuk Tuhan. Orang tuanya gak suka, papanya terutama. Dia bilang, mana mungkin lu jadi penyanyi top. Mana mungkin lah, lu orang anak penyanyi kampung, gak mungkin. Glenn beda. Dia punya visi, dia punya mimpi yang luar biasa. Enggak, orang tua saya boleh ngomong gitu, tapi saya enggak. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Dengan tekadnya sendiri, dia berangkatlah ke Jakarta. Dia ikut kumpul-kumpul lomba-lomba nyanyi apa-apa. Cuma intinya di situ, Glenn banyak tantangan. Glenn bukan lagi menjadi tiba-tiba lagunya langsung dikenal, enggak. Tapi dia mengikut step by step susahnya dia di hidup tinggal Jakarta, dia di situ digambarin. Ditolak banyak orang, lagunya pun terakhir-terakhir baru jadi berkat. Dan satu yang pesan untuk kita nih, untuk tema hari ini, personal branding. Glenn membangun dirinya menjadi orang anak muda yang punya karakter. Dia membangun dirinya dan menyatakan dirinya, ya saya punya suara untuk memuliakan nama Tuhan. Ya saya punya talenta yang luar biasa yang Tuhan kasih. Ya saya diberkati Tuhan, tapi saya punya mimpi satu. Ambon menjadi kota pujian, kota musik. Gila, anak muda. Dan waktu terakhir di film itu diceritakan kota Ambon diakui
di internasional bahwa kota musik. Dan mimpi Glenn, impian menurut kita nggak mungkin nyata. Tapi Glenn sudah mewujudkannya. Anak muda, kita punya kelemahan. Betul. Kita punya keunikan dan hari ini kita belajar. Kodani mengajarkan personal branding ini karena kita juga mengalami kok. Kita ini sebenarnya sudah menyatakan, sudah menghidupi namanya personal branding. Nah, apa artinya personal branding? Sebelumnya, Kodani share dulu ya, biar gampang menyelesaikannya. Itu Glenn. Sebulan ini anak Kodani namanya Nico, itu mulai namanya, dia nggak bikin skripsi, tugas dari kampusnya, ujian akhirnya, dia bikin tugas karena dia ambil business creation, jurusannya di kampus BINUS, dan dia bikin usaha dengan join teman-temannya 3 orang, 2 cewek, 1 dia. Nama produknya Mochi. Jujur kita berdua awalnya, pas dengar dia produk apa kok? Mochi Mpah, Mochi Mi. Mochi, Kodani pribadi, jujur aja lah, jujur li, nah dari dulu tahu Cie ini, nggak suka namanya Mochi. Gak suka. Dan waktu dia mulai usaha, dan kita pribadi orang tua nggak mungkin loh bilang, aduh kok jangan deh, itu produk nggak enak, jarang dibeli, jarang lah nggak ada yang suka, papa aja nggak suka. Tapi kita berusaha untuk bilang, coba kalau kalian sudah memutuskan dengan tim untuk memulai Mochi dengan produknya, tunjukkan sesuatu yang berbeda. Apa sih yang membedakan mochimu dengan mochi-mochi yang ada di mall? Apa yang membedakan kualitas mochimu dengan yang ada saat ini? Dan Kodani baru tahu ketika mereka punya ide enggak seperti yang kita pikirkan. Dia bikin Mochi, ini sekalian promosi produk Nico juga ya, sorry. Tapi anyway ini membuka diri kita bahwa butuh namanya setiap produk, setiap kualitas, setiap merek-merek, apapun itu namanya branding itu penting banget. Nanti kita masuk, anak Tuhan itu kenapa sih jadi orang-orang yang punya personal branding itu penting bagi banyak orang di luar. Pertama, kemudian Niko bilang, Pak, kita coba kok, kita jalankan ini, kita udah sepakat. Oke, kita orang tua nggak mungkin nolak, jangan, nggak, kita selalu mendukung apapun keputusan anak. Jalan seminggu, 2 minggu, progresnya hebat. Terus kita ikut support, kita sekali seminggu datang ke sana lihat berapa banyak sih yang beli, dan ternyata banyak. Ditambah lagi nih anak-anak muda sekarang, kalau sih angkat tangan lah, namanya medsos itu luar biasa. Dia ada undang dan dia ada pertemanan istilahnya dengan orang-orang yang suka vlogger ya, food vlogger ya namanya. Dia datang tuh kunjungan ke sana. Mereka promosi itu produk namanya Mochoy. Apa artinya Mochoy? Mochi Choy katanya. Itu nama produknya. Boleh bilang penasaran juga. Namanya apa sih kok? Mochoy Pak. Apa artinya? Mochi Choy. Oke, dan setelah mereka banyak promosi, mereka datang ke sana, mereka bikin langsung lempar ke TikTok. Itu viewernya sampai 1 juta lebih ya, 3 juta lebih viewernya. Efeknya dampak banget loh ternyata saat ini. Karena mesti akui lah, ada anak muda sekarang tuh lebih jago jualannya, lebih jago mengeksplor produknya dengan cara yang kita dulu zaman dulu nggak ada tuh, namanya medsos. Dia masuk ke TikTok, itu besok-besoknya banyak tuh cewek-cewek, cowok-cowok yang SMA, temannya adeknya Nolan datang, teman-teman keluarga juga datang dan kita support sebagai orang tua, kita juga share. Ayo yang mau silakan datang. Kita tahu kok, nggak semua teman-teman juga suka namanya Mochi. Tapi Niko dan timnya sepakat dan dia buktikan produknya sampai hari ini, karena dia nggak datang hari ini dia jualan. Jadi setiap hari dia jualan dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, every day, 3 bulan. 3 bulan, ini baru sebulan, jadi tinggal 2 bulan lebih. Dan nanti akan direview oleh tim dosen pembimbing mereka bagaimana kelanjutannya. Dan di sini dia tampilkan, Kodani sempat ngomong, karena Kodani termasuk orang lapangan yang cukup pernah pengalamin, kok namanya satu produk, perhatikan kualitas. Pertahankan kualitas yang ada. Kalau dengar apa kata orang, masukan-masukan yang baik, dan belajar untuk menerima dan perbaiki. Dan lihat suatu produk itu, fisiknya mesti dilihat, dia bikin gerobak, utamakan sesuatu yang eye-catching gitu. Nah ini cerita yang membuat orang tertarik, gimana nih, di mana nih, ini gerobak apaan sih? Nah itu membuat orang tertarik, padahal nanti jual-jualannya Mochi juga. Tapi ini di sini, perlu namanya branding. Setiap orang,
Kenapa aku dan mengawali dari Glenn Fredly, dia membranding diri menjadi orang yang berkualitas. Nico dengan mocoynya berusaha untuk membranding, someday orang ingat Nico Mocoy atau Nico Chong ya. Selama ini kita tahu teman-temannya panggilnya Chong, enggak nama Nico, Chong. Dan sekarang dia akan memberi nama barunya Nico Mocoy. Dan itu mengingatkan gue dan gini, anak-anak muda yang ada di sini, yang berdiri, yang nyanyi tadi. Kalian sudah menyatakan, membuktikan punya branding personal yang asik di mata Tuhan. Dan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap asik, kita belajar hari ini. Supaya kita membangun nih, sampai kita sadarin, setuju gak setuju, kita sudah membranding diri anak-anak Tuhan kok. Orang lain, papa mama kita, adik kakak kita, tetangga kita, pacar kita, mungkin ada di sini punya pacaran, atau teman-teman dekat kita udah tahu, kalau si Adnan tuh Kristen, anaknya luar biasa, anaknya ramah, bersemangat, apa-apa diminta tolong cepat, gak kau janji, gak pernah telat. Amin Adnan. Ya promosi ya Adnan, ya mudah-mudahan terjadi apapun yang terjadi dalam dirimu, engkau menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan itu pun saat ini kita alamin. Dan hari ini sebelum masuk, apa sih, kok Daniel ngomong apa sih personal branding, apa sih branding? Ini ada contoh gampangnya. Tadi udah 2 contoh yang kita mulai menangkap ya. Dua hal nih, 2 produk Adidas dan Nike. Kalau pengen tahu dari mana sih Adidas ini dan kenapa sampai hari ini dia bertahan. Kenapa dari mana sih Nike ini cuma tambang contreng doang sampai hari ini. Mungkin kalau di luar ada yang pakai Nike? Gue nggak ada. Kok Daniel buru-buru gue pakai Nike, Bata aja udah puji Tuhan kok. Anyway, bersyukur saja. Nike itu produk yang saat ini sampai bertahan ya. Adidas itu dimulai di tahun 1924. Dibentuk oleh dua saudara dari Jerman. Adolf dan Rudolf. Dan dia ciptakan itu kan dia nggak puas dengan sepatu yang ada. Dia bikinlah di kamar mandi mamanya, di tempat cuci mamanya, dia bikin diolah. Dan cukup lama. Baru di tahun 70-an namanya Adidas mulai didengar. Kemudian Adidas dipecah. Kalau tahu sudah namanya Puma, sepatu Puma, itu pecahan dari Adidas. Kenapa brandnya seperti anak tangga? Itu lambang tujuan untuk dia menyatakan orang dunia bisa tahu. Setiap orang lihat namanya tangga, artinya jenjang, ada ketingkatan, ada semangat untuk maju naik terus dan nggak cukup dengan level di bawah-bawah aja. Adidas. All day I dream about sport. Adidas. All day I dream about sport. Keren juga sih. All day I dream about Sungai Yordan. Amin. I dream Sungai Yordan full jiwa-jiwa. I dream Sungai Yordan banyak anak-anak muda di sini. Kalian tuh rindu banget, kalian tuh bawa jiwa-jiwa. Dan kita juga berdoa. Pengurus di sini punya api untuk menangkan jiwa. Dan enggak tugas pengurus saja. Tugas kita nih yang duduk-duduk nih. Jangan cukup dengan duduk aja. Banyak buat teman-teman sini. Percaya Tuhan akan mengubahmu di tempat ini. Percaya engkau akan bertumbuh di tempat ini. Lanjut, si Nike, singkat ya cepat. Nike juga orang Amerika di Oregon. Dia ciptakan ini di tahun 1960-an. Tapi getapnya Nike di tahun berapa? 80-an. Ingat Michael Jordan? Nike, dia guide si Michael Jordan di tahun 80-an. Maka keluarlah namanya, yes, itu. Dan lambang Nike, kenapa contreng doang? Itu tanda kekuatan. Tandanya semangat untuk maju. Dan keagungan, jadi intinya setiap lambang-lambang produk yang saat ini, yang teman-teman mungkin pakai, itu ada meaningnya loh, ada tujuannya. Mungkin yang udah kerja di sini, perhatikanlah perusahaan tempat bekerja, itu gak asal-asal bikin lambang, gak asal-asal bikin nama, ada perenungan, ada pemikiran, ada diskusi nih, ada meaningnya, tujuannya ke depan apa. Anak-anak Tuhan punya tujuan ke depan. Amin, kita belajar. Lanjut. Ini, kita mulai ya. Hari ini kita belajar tentang personal branding. Apa sih personal branding? Arti sebenarnya atau arti yang gampang apa sih ini? Proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap kehidupan seseorang pribadinya, kemampuannya, nilai dirinya. Singkatnya, bahasa gampangnya, orang lihat kita
ketika dia memikirkan, nih, bahasa Inggris lebih gampang kali ya. What people think of you when they think of you. Apa yang orang pikir ketika orang mikirin lo? Bahasa gampang, bahasa Betawinya ini. Ketika orang sebut namanya Vina, apa sebut namanya Rico, oh, apa sebutnya Ko Eden, yang kepikir orang, oh, itu anak luar biasa. Dia leader hebat, dia leader di Urapin, dia pemimpin yang hebat. Apa orang pikir namanya Rita? Mungkin nama Rita di sini atau apa? Nama-nama kalian. Coba bayangkan kalau kita ketika orang bilang Daniel ya. Daniel datangnya telat, dikasih tugas nggak pernah jadi. Diberi tanggung jawab memimpin WL kagak bisa, datang telat-telat mulu. Disuruh latihan ini nggak pernah datang, suruh doa juga males-males, ikut komsel boro-boro. Apakah itu saat ini yang kita punya nama-nama di sini dipikirin orang seperti itu, dipikirin orang tuamu? Apakah sama? Kalau ditanya, oh anak saya si Riko kalau hari Minggu ke gereja sih. Tapi hari biasa nyonteknya luar biasa. Bandelnya ampun-ampunan. Pulangnya pulang malam dulu, subuh kalau bisa. Ya. What people think. Mulai belajar kita pikir. Kalau orang sebut nama Moria. Oh Moria itu penari tamborin yang hebat. Saya diberkatin ketika kalau dia nyanyi, kalau dia menari, saya diberkatin banget, ada spirit yang luar biasa. Kalau dia janji sama saya, tepat waktu. Kalau dia mau traktir saya, apalagi itu tepat waktu lagi. Ya, bahaya. Ya imagine kita, kalau Daniel ngajakin kita, setiap orang yang punya, ketika ditanya namamu dari orang lain, mereka akan berkata, oh saya salut, mereka anak Sungai Yordan yang hebat. Mereka anak Yud yang hebat. Yang suka-sukanya berdoa, yang suka-sukanya memuji, yang suka-sukanya baca renungan, yang suka-sukanya kangen sama komsel. Amin Pak Kadif, ada Pak Kadif komsel di sini. Yuk, kau Daniel ngajakin yang kalian yang belum komsel, di sini ada, oh ketuanya lagi nggak ada, tapi kepalanya langsung ada. Join buruan dengan komsel, karena kalian bertumbuh di komsel. Kami pun sampai hari ini ada di komsel dan bertumbuh bersama. Naik turunnya pasti ada, tapi kalian bisa sharing. Apapun kondisi dan masalahmu, kita bisa sharing, saling menguatkan. Minimal kita didoakan dengan teman-teman kita. Lanjut, di Amsal. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kalau kita gampangnya artikan ayat ini, ingat nggak waktu orang tua pesan sama kita waktu kecil? Gak tahu ya, saat ini masih ada nggak pesan dari orang tua? Kalau engkau pergi, kalau engkau sekolah, kalau engkau kuliah, ingat ya, jaga nama baik orang tua, jaga nama baik keluarga. Nggak pernah tuh, ingat ya, bawa pulang hartamu banyak-banyak supaya papa mama bisa hidup lebih maju. Bawa pulang segala kemilikmu itu untuk keluargamu. Enggak, papa mama hanya mengatakan ingat jaga nama baik keluarga. Sudah teman-teman yang di sini dari luar pulau ya, ada yang dari Nias, ada dari Kalimantan atau dari mana saat ini. Ingat kalian punya beban saat ini menjadi anak-anak Tuhan yang diberikan melalui orang tuamu, dan orang tuamu ketika menyekolahkanmu di Jakarta, itu ada harapan, ada misi yang Tuhan bilang, yang orang tuamu bilang, kau akan menjadi berkat, kau akan menjadi anak-anak kebanggaan orang tuamu. Amin. Ini makanya penting banget nama baik, bukan di sini nggak disebutin kepintaranmu lebih berharga, kekuatanmu lebih berharga. Enggak, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang, nih dikasih orang. Ko Daniel tuh suka mengatakan di kalimat ini, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dikasih orang tuh gak gampang loh. Kita gak bisa bayar orang untuk menyukai kita. Kita gak bisa paksa orang untuk sayang dan suka sama kita. Benar? Yang di sini belum menikah ya. Yang suka-sukaan lah. Dia pasti gak maksakan cintanya sama calonnya atau yang dia taksir. Gak bisa. Itu suatu hal yang proses, dan dikasih orang itu proses. Mau bentuknya proses, itu menjadi anak-anak yang mempunyai branding yang luar biasa. Menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Lanjut, nih 4 hal yang dimiliki, yang perlu nih untuk membangun personal branding kita. 4 hal, 4 aja, ini gak susah-susah.
teman-teman atau adik-adik bisa praktekkan, dan ini contoh-contoh yang sudah dibangun di Alkitab. Contoh-contohnya kalau kita sebut nama di sini. Kenapa kok Daniel ambil ini, bukan kebetulan pembicaranya Daniel juga, ambil tokohnya Daniel? Enggak, banyak tokoh di Alkitab yang sudah punya personal branding yang di dalam hidupnya. Daud, kalau kita ingat nama Daud apa? Kuat menang lawan Goliat, menjadi raja, seorang gembala, orang yang takut akan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Sebut aja, Joshua, seorang pemimpin anak muda, masuk ke kota Kanaan. Imagine, nggak ada Kaleb dan Joshua, mungkin Israel nggak masuk ke Kanaan. Kenapa? Mereka pikir, waduh Israel banyak, berat, di situ banyak musuh yang besar. Tapi Kaleb dan Joshua, anak muda yang luar biasa, dia bilang, enggak, kita masuk ke Kanaan, karena Tuhan bersama kita, Tuhan akan menolong kita. Dahsyat, siapa sebutin? Abraham, bapak orang percaya. Sudah di branding, sudah dinamai, atau istilahnya orang kalau sebut nama ini, oh, dan di atas semua tokoh-tokoh itu, Tuhan Yesus sendiri. Sebut nama Tuhan Yesus, semua orang juru selamat, lahir untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita dari segala kutuk. Tuhan Yesus sudah membranding diri ketika dia ada di dunia dan menjadi berkat dan melihat bahwa dunia perlu, anak-anak Tuhan perlu dipulihkan dan dosanya perlu ada penebusan, Tuhan datang. Contoh Daniel kali ini, 4 hal yang dilihat dari yang kita bisa, pertama yaitu keunikan pribadi. Kita baca di Daniel 6 ayat 12 sampai 13. Yang punya Alkitab katakan amin. Bohong lah, punya handphone kayaknya, nggak ada yang punya bawa Alkitab. Ada yang bawa Alkitab hari ini? Buku Alkitab, kayaknya udah gak zaman lagi kok Daniel. Boro-boro, gue juga berat bawanya termasuk kok Daniel. Iya sama, karena kita sudah dimanjakan namanya ini nih. Tapi please ya, waktu khotbah, waktu di gereja 2 jam, gak usah buka medsos ya. Kita komit bahwa kita buka kalau memang buka ayat. Kita komit kalau buka Alkitab, buka ini kalau memang perlu dibuka ayatnya. Tapi hari ini ayatnya sudah disediakan. Kalian mau buka HP silakan, kalian mau baca silakan. Belajar hargai Tuhan hanya 2 jam seperti ini. Kita belajar fokus sama Tuhan. Apapun yang kita dengar, percaya Tuhan akan buka jalan dan Tuhan ubahkan kita. Amin. Nih, yang pertama hal yang harus dimiliki untuk membangun seorang personal branding, untuk menjadi seorang punya personal branding yang luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Pertama, Daniel 6 ayat 12-13. Lalu orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayat, tambah nggak baca, misalnya satu-satu ayat. Ayat 13. Iya. Ayat pasal 6, Daniel pasal 6 itu menceritakan tentang judulnya apa? Daniel the Gua Singa. Kenapa tokoh ini kok Daniel ambil hari ini? Bukan pembicaranya Daniel lagi, bukan. Tapi Daniel merupakan seorang yang punya personal branding yang luar biasa. Anak muda yang sepertinya kita saat ini. Yang perlu perubahan, yang perlu tahu ngapain sih punya Tuhan. Ngapain sih untuk menjadi saksi yang luar biasa dari Tuhan. Dan saat ini, contoh yang kita ambil contoh saat ini yaitu Daniel. Di pasal 6 ini, Daniel nggak akan jelasin, kita akan baca satu pasal, tapi detailnya di ayat ini, fokusnya Daniel menghadapi mempunyai pribadi yang unik, yang nggak mau taat dengan keputusan raja, dalam artian dia tetap punya Tuhan yang dia sembah. Orang nggak raja-raja yang saat memerintah di zamannya Daniel, itu 3 raja. Pertama Nebukadnezar, yang kedua Belsasar, yang ketiga Darius nih. 3-tiganya menempatkan Daniel karena keunikan dia. Yang pertama tentang keunikan pribadi. Daniel menjadi orang yang di bawah levelnya raja. Dia membawahi menteri-menteri yang berkuasa, orang-orang yang punya wilayah-wilayah, itu Daniel di atasnya. Kenapa Daniel seperti itu?
Dia mempunyai suatu kemampuan, mungkin ayat kita buka deh, Daniel 1 ayat 4, coba. Ini nih yang Daniel punya, dia punya keperawakannya, dia punya ilmu, bisa dibuka nggak? Nih, Daniel 1 ayat 4, yang ini orang-orang yang muda, ini termasuk Daniel yang ada di suatu, gak ada suatu celah yang berperawak, ini dipilih nih sama raja, syarat-syarat jadi anak-anak muda yang dipakai oleh raja, yang dipercaya oleh raja. Pertama, sesuatu yang tidak celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan, punya ilmu, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap. Daniel mempunyai syarat, cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dalam bahasa orang Kasdim. Dan ciri pertama yaitu setiap kita punya keunikan. Daniel punya keunikan, selain dia punya perawakan, ilmu yang dia punya namanya arti yang tetap percaya Tuhan, yang tetap bahwa segala sesuatunya tutup dari Tuhan. Kalau coba bayangin gini, setiap kita punya keunikan nggak? Amin nggak? Di dunia kerja saat ini, lulus S1 sudah banyak, SMP, SMA sudah banyak banget. Anak muda, tahun-tahun depan nggak semakin baik, nggak semakin mudah cari kerja, iya. Perlengkapi dirimu, semakin upgrade dirimu. Entah itu engkau kuliah lagi, entah engkau sekolah lagi dengan sungguh-sungguh dan punya keahlian yang khusus. Kenapa? Saingan makin banyak. Tantangan ke depan makin banyak. Kalau kita gue sekolah cukuplah sampai SMIA, gue cukuplah sampai STM, gue cukuplah kuliah SD3, masih ada nggak D3 sekarang ya? Masih ada ya, S1. Ternyata S1 sekarang tuh udah mirip SMA zaman dulu. Sayang banget kalau adik-adik saat ini cukup berpuas dengan segalanya, dengan yang ada saat ini. Yuk, perlengkapi dirimu, engkau merasa punya keahlian sesuatu. Yang main musik, jangan cukup main gitar aja, kembangkan dirimu. Yang WL, jangan cukup, cuma melayani di YouTube. Mulai belajar, upgrade dirimu, banyak belajar. YouTube itu banyak banget kok. Kita mau belajar di YouTube itu apalagi sekarang terbuka ya, tinggal butuh wifi, ketik, belajar cara ini, banyak semua. Dan anak-anak muda, kalau engkau memang dana sekolahmu nggak mampu, banyak belajar dari dunia medsos saat ini. Yang pasti note ya, medsosnya lihat yang benar-benar, jangan lihat yang Tinder lah, yang cari jodoh lah, jadi gambar-gambar apa, hati-hati. Tapi manfaatkan medsos dengan hal-hal yang positif. Keunikan pribadi, Daniel punya keunikan yang pribadi sehingga dia menjadi orang yang dipakai raja waktu saat masanya. Dan kita saat ini punya keunikan pribadi. Kenali dan saat ini upgrade diri kita. Kalau kayaknya gue nggak ketemu keunikan pribadi gue apa ya? Gue sekolah bisa, gue penyanyi bisa, gue matematika sih bisa, gue fisika sih bisa. Apa ya? Semua orang juga bisa sih kok. No, bukan itu maksudnya. Keahlian setiap engkau punya kemampuan, hobi minimal, engkau kembangkan dirimu dan engkau kenal, saya lebih nyaman untuk mengembangkan dalam hal ini. Kodane bilang waktu anak-anak mau kuliah, Niko, papa mama nggak kearahin kalian untuk milih jurusan seperti papa mama mau. Kalian pilih, kalian lihat dan kalian kenali diri kalian dulu. Kalian passionnya di mana? Mau kuliahnya pilih jurusan apa? Dan pikirkan ke depan, lihat, banyak bergaul, tanya teman-teman jurusan apa, dan engkau memilih, saya sukanya di sini, saya mau bertumbuh di sini. Itu yang penting. Jadi sehingga yang mau kuliah nih, jangan asal ikut-ikutan ya. Kalian punya tahu keunikan, saya lebih prefer jurusan mesin, saya lebih cocok di kedokteran. Lanjutkan, itu menjadi berkat kok. Semua jurusan yang engkau pilih, engkau sukai, itu akan menjadi berkat luar biasa. Itu akan maksimal. Tapi kalau asal, yang temanku si Agus ikut masuk ke arsitek tuh. Boleh, saya ikut arsitek. Padahal kita nggak punya passion di arsitek. Hasilnya apa? Nggak ada hasilnya. Mungkin lulus, tapi nggak ada hasil yang maksimal. Ya. Yang kedua, hal yang harus kita miliki yaitu how you tell the story. Maksudnya di sini engkau punya keunikan
engkau cara mengkomunikasikan untuk menyatakan dirimu sama orang itu gimana? Orang tadi Kodanya singgung ya, kalau orang sebut namamu, oh yang teringat, oh kebaikannya, yang teringat kepelitannya. Oh kalau ingat si dia, wah kalau janji itu nggak pernah tepat deh. Kalau disuruh tugas nggak pernah jadi dah. Cara mengkomunikasikan dirimu saat ini ditentukan oleh engkau ini anak-anak Tuhan, bukan orang tuamu suruh. Entar deh pa, entar deh ma, entar juga bisa. Banyak entar-entarnya. Kodanya menantang kita semua, kalian juga pasti punya orang tua yang punya, mereka mengharap kalian tuh mendengar firman Tuhan, akan diubah, akan mendengarkan firman Tuhan, akan dibentuk. Mulai, nyatakan dirimu melalui sikap hidupmu. Ketika engkau diberi tugas, lakukan maksimal. Ketika engkau diberikan pelayanan, lakukan dengan senang hati. Jangan cukup, oh kalau saya ditunjuk, saya datang hari ibadah Sabtu. Tapi kalau saya nggak tugas, saya nggak datang. Ngapain saya datang? Saya nggak tugas kok. Sehingga kau merasa youth ini bukan milikmu, youth ini milik pengurus, youth ini milik si A, si B. Enggak, tujuan kita gereja ini dibentuk, ibadah youth dibentuk untuk kita semua bertumbuh. Dan pengurus akan berlalu, masanya akan regenerasi. Dan gereja kita berdoa nih, ada regenerasi. Enggak kita-kita lagi, kalian-kalian yang muda nih, yang lanjutin untuk bangun sama-sama. Tiang-tiang pondasi yang ada, yang saat ini sudah ada, Sungai Yordan makin ke depannya, ini tergantung dari kalian semua loh. Kalian mau kamu berdoa untuk ibadah youth makin maju. Kamu berdoa untuk teman-teman yang saat ini gak datang. Itu tugas kita sama-sama. Supaya apa? Kita rindu dong, kita udah diberkati Tuhan. Aduh kemarin itu firman bagus banget. Tapi untuk si itu cocok tuh. Wah itu firman lucu-lucu banget tuh. Untuk itu tuh. No, firman yang kau dengar itu untuk dirimu. Untuk membuat engkau berubah. Dan dibentuk dan sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Komunikasikan dirimu itu dilihat dari orang lain kok. Engkau akan dilihat nilaimu baik, engkau akan dilihat berprestasi secara rohanimu, setiamu, itu dilihat orang lain. Itu orang lihat, oh kalau ini mantap deh. Yang ketiga, be consistent, integrity. Integrity ini dahsyat banget nih. Kalau ini sampai di poin 3 ini tertemplak pribadi. Karena apa? Kita jadi orang Kristen itu banyak kelihatannya pura-puranya ya. Di gereja 2 jam, praise the Lord, Allah luar biasa, Allahku hebat, Allahku dahsyat. 2 jam, keluar, punya teman-teman, berantem, ribut di medsos, pasang status, hatiku luka, aku dikecewakan temanku, aku tidak suka, aku diputuskan, aku merasa nggak layak, aku merasa hina, wih lebay. Tapi itu ada ya, yang ketawa mungkin ngalamin. Hati-hati loh, anak-anak Tuhan kalau share di medsos itu, monggo yuk, mohon maaf, jangan sampai jempolmu ini mengeluarkan kata-kata yang negatif di medsos. Hati-hati, undang-undang ITE ada saat ini, nggak gampang kita asal nyebut, asal ngomong, ada orang yang lihat, banyak ya kita saat ini dilihat, banyak kasus yang timbul, asal ngomong tapi diedit. Mungkin ngomongnya baik, tujuannya baik, diedit, terjadilah namanya kasus. Dan kita yang dianggap biasa-biasa aja, udah gak bisa lagi. Ya adik-adik, teman-teman, kalau engkau lagi diputusin, gak usah curhat lah di medsos, apalagi di IG atau di Facebook. Oh Tuhan, hari ini hidupku merana banget, aku diputusin Tuhan. Si Acong yang aku suka, tinggal pergi dengan seseorang. Lebay, tapi itulah yang terjadi. Ya, hati-hati. Integritas maksudnya gini loh. Engkau akan dilihat orang dengan keberadaanmu. Mulutmu dengan ucapanmu sama enggak? Sikapmu dengan di dalam gereja dengan di luar gereja sama enggak? Apa yang engkau komitmen, apa yang engkau janjikan, itu engkau tempatin enggak? Kodanya nggak bilang, kodanya semuanya ini, oh kodanya hebat ya, sudah komitmen, sudah konsisten ya. No, kita berjalan bersama kok. Tapi intinya kita mau nggak ikutin namanya firman Tuhan. Maunya janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Ya, hati-hati dalam pergaulanmu. Integrity is more important than popularity. Banyak orang gila popularitas, banyak orang sukses melihat, wah kalau dia ini nyanyinya luar biasa sehingga populer.
Tapi ternyata populer itu enggak disukai Tuhan, bukan enggak disukai Tuhan ya. Artinya bukan itu yang kita cari. Anak Tuhan cari integritas. Integritas itu yang tadi yang Kodaniel sampaikan dengan bahasa sederhana. Apa yang kau ucapkan, engkau hidupi. Apa yang engkau janjikan, engkau tepatin. Apa yang engkau jalanin berdasarkan firman Tuhan, engkau lakukan. Udah itu aja. Bahasanya gampang. Itu integritas. Kok bahasa integrity artinya itu bisa buka di KBBI, bahasa Indonesia, yang artinya persepsi, cara pandang orang melihat diri kita. Seperti tadi. So, gimana orang lihat dirimu ketika mereka dengar namamu disebut, ketika engkau berdiri di panggung ini. Wah, saya salut deh kalau si Adnan yang mimpin, saya diberkatin pujiannya, dia ada urapan, dia persiapannya luar biasa, dia lakukan semua dengan doa, dia lakukan dengan doa puasa, dia lakukan kan dia cinta Yesus. Kodaniel selama beberapa kali khotbah di youth, baru lihat ada WL yang loncat-loncat sepertinya selain Eta ya. Eta oke lah, Eta kalau loncat juga kasihan nanti ininya. Tapi Adnan hari ini, wow, loncat loh. Dan ya, salut. Dan ini yang kurang mau, anak muda. Pertama tadi sih kepikir, kayaknya hari ini bawaannya sedih banget nih. Kayaknya WL-nya berbeban berat nih. Ngomongnya aja, lagunya aja udah sedih banget, udah melo, maksudnya udah kelihatannya beban banget. Anak-anak muda, kalian betul punya masalah. Emangnya kita gak punya masalah? Ayo, come on. Setiap kita punya masalah. Masing-masing kita, masalah-masalah yang kita hadapin itu, ingat ada Tuhan bukakan jalan. Jangan sampai ketika kau masuk ke gereja, engkau datang dengan masalah, engkau menyembah dengan masalah, engkau mengangkat tangan berat banget, engkau pulang, mukamu udah kusut, enggak ada perbedaannya. Boro-boro kok Daniel menjadi kayak Daniel ini yang punya integritas, yang jadi contoh, boro-boro kok. Gua kayaknya enggak ada mendapat sesuatu di gereja. Youth itu gua kering banget kok. Gua merasa doa gua, aduh gak ada harapannya. Gue lihat ibadah youth begitu-begitu aja kok. Komsel gue juga males. Kenapa? Kayaknya gue terasing. Kodanya sharing sedikit ya, singkat 5 menit mudah-mudahan. Kodanya kenapa waktu awal terjun ke Komsel itu di waktu gereja Sukoharjo di Dewa Ruci. Itu seperti kalian duduk sini, gak dianggap. Dan tahu banyak Komsel, setiap ibadah itu dihubungkan. Komsel 1, Komsel 2, itu udah puluhan Komsel. Dan Kodanya bilang, gak bisa nih. Mungkin Kodanya berdoa untuk kalian seperti Kodaniel. Gak bisa nih, gue mesti masuk nih. Gue mesti masuk, ini gereja luar biasa. Ini gereja komselnya luar biasa, numbuh banget. Dan banyak mereka itu ada kesaksian setiap ibadah. Dan kesaksiannya itu hebat-hebat. Yang mereka yang lagi sakit, didoakan di komsel, sembuh. Mereka yang terikat, entah itu punya jimat, punya kuasa gelap. Mereka datang ke komsel, mereka sharing, didoakan, lepas. Wah gila, luar biasa nih. Gue gak bisa nih, gue mesti masuk dalam komsel. Dan kalau inisiatif sendiri itu nggak ada yang ngajak, karena nggak dianggap. Itu jemaatnya waktu itu udah ribuan, Sukoharjo waktu itu banyak. Dan kalau bilang nggak bisa. Nah inilah orang yang agak kepo. Kau jadi cek dong, ini alamat yang dekat dari rumah. Oh ada di Taman Ratu. Oke. Masuklah. Dari situlah kau bilang, saya nggak salah tempat nih. Saya nggak salah nih, saya milih Komsel. Karena di situ saya didoakan, saya diperhatikan. Waktu ulang tahun diingat, didoakan dan diberi kue, minimal ceplok sama telur. Itu terjadi dan momen-momen itu indah banget. Dan itu mungkin adik-adik, mungkin gak dialamin di rumahmu, mungkin gak dialamin di keluargamu. Ada keluargamu kedua namanya Komsel. Saat ini membuka diri untuk kalian datang, kalian diberkati di sini melalui ibadah, kalian diberkati melalui Komsel. Itu ya. Jadi anak Tuhan itu sebenarnya asik. Masalahnya kita bikin susah ya. Cara lihat Tuhan, aduh kayaknya Tuhan tuh jauh banget. Tapi Adnan hari ini mengajarkan kita nyembah Tuhan nggak usah lebay. Angkat tangan ketika engkau angkat tangan. Puji Tuhan, loncat kalau engkau waktu memuji Tuhan. Karena diajarkan beberapa minggu terakhir ini untuk mengajar Tuhan, saya dikasih tangan, saya dikasih kaki, saya dikasih mulut untuk memuji Tuhan, tapi saya malas. Kemudian lihat berapa kali ketemu dengan teman-teman yang kena stroke. Umurnya sama, 50-an sama Kodaniel, kena stroke. Hari ini gak bisa menyembah Tuhan. Karena udah berat, sorry ya, namanya stroke setengah, itu beban banget. Dan saat ini belum sembuh. Dan Kodaniel bilang, Tuhan saya minta ampun
Ketika saya di gereja malas ngangkat tangan. Tangan ini itu olahraga untuk menyembah Tuhan aja saya udah malas. Ketika kena stroke, saya pengen menyembah Tuhan, tapi too late, terlambat. Ayo, ketika engkau menyembah Tuhan, gak usah jaim-jaim, gak usah malu-malu kalau angkat tangan. Ingat Daud memberi contoh yang luar biasa, seorang raja yang menari-menari di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia tahu Tuhan yang dia sembah yang hebat, dan dia tahu Allah yang menolongnya itu Allah yang hidup. Dan dia gak jaim sama Tuhan. Kita nih bangun dari anak muda sini, gak usah jaim-jaim. Kalau engkau gak mau loncat untuk Tuhan. Ketika mau tepuk tangan untuk Tuhan. 2 jam, lakukan yang maksimal untuk Tuhan. Amin. Lanjut, ini ada 2 tokoh, tapi gue udah gak sebut. Kalian udah tahu Ernest sama si Helmi Yahya. Ini 2 orang yang sampai hari ini getol-getol untuk menyatakan branding itu penting. Di dunia bisnis yang udah kerja. Nah, Eden share itu foto jam-jam yang dia jual di sana. Itu jamnya yang Kak Eden share itu bukan jam yang 1 juta 2 juta. Kenapa nilai harga jamnya mahal? Kak Eden akan jawab, kok itu produknya special edition loh. Itu bikinnya aja kok, talinya aja kok dari ini. Ini jarumnya aja kok, itu mahal. Ngukirnya aja susah. Sehingga jamnya dia 200 juta ada ya. 200 juta. Kodanya nggak nyampe lah, 500 ribu cukup. Enggak, intinya produk-produk aja tahu dia berharga. Ada anak Tuhan nih, kita tahu kita berharga, tapi kita nganggap diri kita nggak berharga. Kita nganggap Tuhan itu jauh, kita menganggap Tuhan itu nggak dekat. Jadi apa-apa, ya nggak mungkin deh, saya sudah melakukan dosa nih, Tuhan pasti nggak ngampunin deh. Hati-hati. Keputusan untuk menjaga dan menampakkan karakter anak-anak Tuhan dalam segala hal, keluarga, sekolah, kantor, yang di kantor, kampus yang kuliah, akan melahirkan personal branding yang konsisten, termasuk dalam bidang melayani pekerjaan Tuhan, doa, saat teduh, penyembahan, jalani proses. Kalimat ini untuk kita semua, adik-adik yang sekolah, adik-adik yang kampus, yang kuliah, adik-adik yang udah kerja, teman-teman yang udah kerja, sadar nggak sadar kita di tempat kita bekerja atau sekolah, orang lain banyak melihat kita, minimal guru kita. Orang tua kita di rumah lihat kita loh. Teman dekat kita lihat kita. Yang membedakan kita dengan teman-teman apa sih? Kita punya Tuhan Yesus. Ketika kita sakit, saya berdoa Tuhan Yesus. Tanya, teman-teman pasti nanya, kok lu sembuh sih hari ini? Ya dong, gue udah berdoa sama Tuhan Yesus. Oh, siapa sih Tuhan Yesus itu? Tolong lu ceritakan sama gue. Nah itu tuh yang kita tunggu-tunggu saat kita menjadi berkat, sharing firman Tuhan bagi teman-teman kita. Ketika kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita sudah mengalami namanya Tuhan itu pimpin kita setiap hari menyembuhkan sakit kita, kita bisa share loh. Sharing itu penting. Jangan malu-malu ceritakan tentang Tuhan Yesus sama teman-teman kita, sama orang sekitar kita, sama keluarga kita. Kok Daniel, saya sih mau cerita tentang Tuhan Yesus. Saya mau cerita banyak tentang kebaikan Tuhan. Cuman kadang-kadang saya nggak jadi jadi saya nggak jadi berkat bagi keluarga saya kok. Saya kadang-kadang suruh malas ogah-ogahan. Nantilah, tunggulah. Saya merasa orang tua saya nggak dukung saya kok. Saya merasa saya nggak terima nih punya keluarga seperti ini. Kebanyakan kita komplain, mikirin nih, aduh kayaknya untuk menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, itu banyak pemikiran kita yang kita bangun sendiri nih. Itu namanya kuasa intimidasinya iblis tuh. Lu gak layak, lu gak bisa lah, lu gak bisa jadi saksi Yesus. Lu kemarin dosa, kemarin lu nyontek kan, kemarin lu pacaran gak kudus kan, lu pegangan tangan, lu ciuman atau apa kan. Ayo, come on. No, Tuhan sudah tebus kita di kayu salib itu udah tuntas semua. Masalahnya kita mau datang sama Tuhan, gak minta ampun gak sama Tuhan. Personal branding ini, terima nggak terima kita sudah punya saat ini. Kita punya karakter seperti Daniel, kita punya keunikan pertama. Yang kedua kita punya integritas, kita menyatakan, mengkomunikasikan, banyak orang sudah lihat kok semua. Ya, bentar. Yang terakhir, making progress. Setelah yang 3 hal yang tadi, making progress, setiap kita punya tujuan. Produk-produk kenapa sukses sampai hari ini, mereka tujuan. Kentucky kenapa bisa bertahan sampai hari ini, banyak saingan ayam goreng.
dia punya progres dan punya tujuan untuk menjadi berkat banyak orang yang suka makan ayam goreng pasti ya. Tapi kita nih anak Tuhan yang sudah punya keunikan, kita sudah mengkomunikasikan dengan baik karena kita anak Tuhan kepada semua orang, kita punya integritas, kita jadi contoh. Kalau kerja sama si Eden, asoy, enak banget. Orangnya mau dikasih kerjaan, tepat waktu, kerjaannya maksimal. Seperti yang gua harapkan, itu harapan kita sebagai yang punya bos. Pasti kita senang pasti. Kita namanya naik gaji, namanya naik jabatan tuh nggak usah diminta. Kalau kita sudah maksimal waktu kita kerja, itu promosi itu waktunya Tuhan lah. Dan tepat banget. Dan kita nggak nyangka. Dan kita nggak percaya bahwa kok begitu ya? Kok begitu ya? Kenapa? Kita sudah melakukan bagian kita sudah berjalan bersama Tuhan, kita sudah mempraktekkan hidup kita karena kita punya personal branding yang kita bangun melalui Tuhan yang menjadikan kita, sehingga orang lain lihat kita diterima di kerjaan manapun kita disukai orang. Seneng nggak kita disukai orang? Atau kalau si Ratna datang, udah deh, jangan sampai ada dia di sini, udah dia bikin ribet, gosip mulu. Ya enggak lah ya, kita di sini pastikan kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Kita disenangin banyak orang itu kita nggak bisa bayar. Itu anugerah Tuhan. Melalui apa? Karena kita sudah menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Making progress, ada tujuan yang dicapai. Oke. Setiap anak Tuhan merupakan brandingnya Tuhan. Yang tadi Kodaniel bilang. Closing. Penutup hari ini. Yuk, tantangan terakhir yang sudah kalian dengar tadi. Banyak tokoh-tokoh yang muncul saat ini kalian punya idola. Kodaniel nggak salahkan kalian punya idola. Entah itu bintang film, penyanyi, melihat karakternya, popularitasnya, kekayaannya, atau apapun saat ini. Tapi ingat, kita juga bisa menjadi orang-orang yang membawa berkat bagi orang lain. Kenapa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Minta Tuhan berkuasa dalam hidup kita sungguh-sungguh. Sehingga kita menang nih. Kita melakukan tugas maksimal, ditunjuk jadi pelayan Tuhan mau sungguh-sungguh, sekolah jadilah anak yang berprestasi, dan setiap kita menjadi orang yang menyenangkan banyak orang. Itu nggak bisa dibayar dengan uang, puluhan juta, berapa miliar pun ketika engkau disenangi orang, wah, teman-teman yang di sini yang marketing mungkin kayak Kodaniel tuh, itu penting banget, namanya disenangin orang. Kodaniel bangun usaha sendiri itu nggak gampang, nggak punya modal besar, cuma kepercayaan orang. Keluar dari kantor lama, mulai usaha sendiri, andalkan Tuhan, berjalan dengan dukungan istri dan anak, sudah jalan aja. Kodaniel bilang, Tuhan, kalau ini waktunya Tuhan pimpin, Tuhan jalan bersama Daniel. Apapun terjadi, sudah risiko. Ternyata benar. Namanya tantangan ada, ditipu ada, masalah ada, cuman apa sampai hari ini berjalan bisa bersama Tuhan? Karena ada kekuatan yang setiap hari. Mulai apa? Ada doa, ada baca firman. Makanya setiap hari jangan cukup dengar firman itu di hari Minggu ya, please. Siapkan waktu setiap malam, 1,5 jam, anak muda, 15 menit, baca firman, baca renungan. Tinggal Google kok, renungan harian remaja. Wah, keluar tuh hari ini tentang apa. Usahakan, baca Alkitab 1 pasal 1 hari aja. Doakan Sungai Yordan, doakan youth, rindu bahwa banyak jiwa-jiwa di sini, rindu pengen bawa jiwa juga ke sini. Itu semua kita bisa. Semua kita bisa, asal masalahnya mau atau tidak. Simpel ya. Yuk jadi tokoh Daniel yang mempunyai integritas, dan integritas itu dibangun day by day, setiap hari. Jadi jangan anggap kita keluar dari gereja ini kita sudah menjadi orang hebat, menjadi orang sempurna sebagai anak Tuhan. Enggak. Kita punya namanya nih, pegang nih tanganmu, daging. Godaan, tantangan itu seperti daging nih. Ketika engkau berjalan dengan kedaginganmu, engkau akan jatuh, engkau akan gagal. Tapi ketika jalan sama Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan kasih sama kita minta Dia pimpin kita setiap hari, ada teguran tuh, ada ingatan. Oh, ketika kamu jatuh dosa, pacaran mulai gak kudus, gak boleh ya, lu gak boleh pegang-pegang tangan gue ya, gak boleh ciuman ya, itu larang. Haram, istilahnya nggak boleh sebelum engkau dipersatukan di depan Tuhan sebagai suami istri. Itu sahnya di situ. Yuk, Kodaniel tantang nih kalian yang sudah mulai punya pasangan, hati-hati, jadi tetap jaga kekudusan. Yang belum punya pasangan, jangan minder, tetap bertahan, tetap setia sama Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik dan waktu yang terbaik.
Dan jadilah seorang personal branding yang membanggakan untuk Tuhan, untuk keluargamu, untuk dirimu, untuk orang sekitarmu. Simple, yuk kita doa.